Shalom semuanya, puji Tuhan dan selamat malam. Saya bersyukur bisa kembali membagikan renungan malam firman Tuhan bagi kita semua. Saya berdoa dan berharap renungan yang saya buat ini memberkati saudara semua dan bagikan kepada orang lain kalau sudah diberkati, sehingga kita bisa sama-sama maju di dalam Tuhan, di dalam kekuatan firman Tuhan. Dan hari ini kita sudah memasuki hari Jumat 12 April. Saya percaya saudara harus tetap semangat hari apapun itu juga. Saya tahu hari Jumat biasanya orang-orang yang bekerja lebih semangat karena besoknya adalah hari libur. Tidak salah juga kita berpikir demikian. Namun kita pun harus memiliki sikap hati yang benar bahwa setiap hari yang Tuhan berikan adalah anugerah dan pemberian yang harus kita pelihara dan jaga dengan baik. Dan pada hari ini kita mari sama-sama belajar firman Tuhan lagi dari ayat hafalan kita. Cukup panjang, kalau saudara bisa menghafal ayat ini, wah luar biasa sekali ya. Melatih memori kita di dalam firman Tuhan. Yesaya 57 ayat 15 berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Kita tentunya sudah mengerti bahwa ayat ini ada dalam pasal di mana orang Israel seolah-olah sudah ada dalam pembuangan, walaupun pada saat ayat ini ditulis mereka belum benar-benar ada di pembuangan di Babilonia, yaitu kerajaan Yehuda. Namun Yesaya mengumpamakan mereka sudah ada di sana, mengalami masa disiplin Tuhan di Babilonia, dan Tuhan tetap tidak meninggalkan mereka. Tuhan tidak menyerah terhadap Israel yang tegar tengkuk, tetapi Tuhan menjanjikan penghiburan dan juga pemulihan pengharapan kepada mereka. Melalui ayat ini kita belajar sekali lagi mengenai isi hati Tuhan. Tuhan yang selalu siap untuk memulihkan orang-orang yang remuk hatinya. Kalau kita perhatikan ayat ini, kita melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu maha tinggi dan maha mulia. Ia bersemayam untuk selamanya yang maha kudus. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, tidak ada tandingannya. Dan menurut firman Tuhan tidak ada satu orang pun yang melihat Tuhan dan bisa bertahan hidup. Tetapi dalam ayat ini Tuhan bukan hanya digambarkan Tuhan yang besar yang seolah-olah tidak terhampiri, namun ia mengatakan, namun ia juga menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Ternyata Tuhan yang maha tinggi itu, Tuhan yang maha kudus itu juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati, lalu menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati itu. Kata remuk di sini dalam banyak Alkitab terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan contrite. Contrite itu adalah perasaan pertobatan, penyesalan yang dalam, rasa hancur dan remuk hati, sehingga saudara tidak mau lagi mengecewakan Tuhan. Dan ini yang Tuhan harapkan kepada umat Israel, dan saya percaya ini juga yang diharapkan Tuhan atas hidup kita semua, anak-anaknya yang hidup di perjanjian baru, yaitu kita semua. Pada saat kita bersalah di hadapan Tuhan, mungkin kita jadi lemah, tidak semangat, merasa guilty, lalu akhirnya kita bisa undur dari Tuhan. Tuhan bilang, no, kalau engkau benar-benar remuk hati dan sadar akan kesalahanmu, bangkit lagi. Kenapa? Karena Tuhan akan menghidupkan orang-orang yang remuk hatinya. Orang yang remuk hatinya merasa sudah mengecewakan Tuhan. Dia akan penuh kerendahan hati dan dia sadar, Tuhan, aku ini tidak layak. Sama seperti Petrus yang tidak percaya akan kebesaran Tuhan Yesus mengenai Yesus sanggup mengirimkan ikan-ikan yang mereka tangkap, lalu mereka tidak mau menangkapnya sepanjang malam. Begitu mereka, Tuhan perintahkan Yesus untuk menebar jala di sebelah yang satu lagi, lalu ikan banyak ditangkap. Petrus menyadari, Tuhan, pergi dari saya tidak layak. Saudara, orang yang dengan sikap hati seperti inilah yang akan mudah untuk dipulihkan oleh Tuhan, diberikan lagi semangat baru, karena memang Tuhanlah orang pribadi yang memulihkan yang remuk hati.
Saya berdoa, dan ini juga untuk saya sama-sama, mari kita memiliki hati seperti ini. Hati yang cepat bertobat saat kita salah, dengan kerendahan hati kita menghampiri Tuhan. Setelah itu Tuhan akan menghidupkan kembali semangat kita. Coba saudara sadari, begitu saudara jatuh dalam dosa, pasti kan kita semua merasa lemah, kita tidak ada gairah. Aduh Tuhan, saya jatuh lagi. Tetapi Tuhan katakan, aku akan menghidupkan semangat engkau lagi, karena aku sudah melihat keremukan hatimu, kerendahan hatimu untuk bertobat. Saat itu terjadi, mari bangkit lagi dan mulai melayani dengan semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Karena Tuhan belum selesai di dalam hidup kita. Sepanjang kita hidup, proses penyucian diri, sanctification itu akan terus terjadi dalam hidup kita. Dan saat hati kita remuk, rendah hati, menyadari kesalahan kita, Tuhan akan menghidupkan kita kembali dengan semangatnya yang berkobar-kobar. Wow, haleluya, kiranya firman ini menguatkan sekaligus mengingatkan kita untuk memiliki hati yang seperti Tuhan mau. Remuk, rendah hati, dan bertobat kepada Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan, mengubahkan hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang penuh semangat, dan menjadi penyemangat bagi orang lain. Tidak menjadi orang Kristen yang mudah putus asa. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya kita semua tidur dalam naungan Tuhan. Biar damai sejahtera Kristus memerintah hati dan pikiran kita. Dan besok pagi kita bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.